Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Imade Danayasa, NIM 1805007540008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil resume saya yang kemarin, yaitu tentang kesehatan keselamatan kerja. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian K3. K3, kesehatan keselamatan kerja merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi ketiga di sini berfungsi untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja, baik itu dari penyakit akibat pekerja itu sendiri maupun alat-alat ataupun lingkungan dari pekerjaan itu sendiri, di perusahaan itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu tujuan dari K3. Tujuan dari K3 terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Jadi K3 di sini berfungsi untuk melindungi tenaga kerja agar terhindar dari kecelakaan kerja, baik itu dari perusahaan ataupun penyakit dari pekerja itu sendiri. Terus yang kedua yaitu menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, jika kecelakaan kerja terkurangi, maka sumber produksi yang digunakan akan aman dan efisien. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu syarat-syarat dari K3. Syarat-syarat ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu yang pertama mencegah dan mengurangi kecelakaan, yang kedua yaitu mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, yang ketiga dan mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, dan masih banyak lagi. Tapi pada intinya syarat-syarat itu memberikan perlindungan kepada pekerja agar terhindar dari berbagai kecelakaan kerja, baik itu dari pekerja itu sendiri, lingkungan maupun alat-alat yang ada dari perusahaan itu sendiri. Terus yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup K3 ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat 1, yaitu berada di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi ruang lingkup tenaga kerja ini sangat luas sekali ya teman-teman. Jadi ruang lingkup ini bisa, K3 ini bisa berada di segala tempat, asalkan di tempat itu ada tenaga yang bekerja dan adanya resiko kerja. Terus yang selanjutnya yaitu pengawasan dan pembinaan K3. Pengawasan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 5 Ayat 1, yaitu direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Jadi pengawasan ini, pelaksanaan umumnya itu dilakukan oleh direktur dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang mengawasi itu ahli dalam K3. Jadi pengawas ini berasal dari ahli dari K3 itu sendiri yang ditugaskan oleh direktur untuk melakukan pengawasan terhadap K3. Terus yaitu pembinaan. Nah, pembinaan di sini terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 9 Ayat 1, yaitu pembinaan dilakukan oleh pengurus. Nah, K3 ini memiliki pengurus teman-teman, yang dimana tugas dari pengurus K3 ini melakukan pembinaan dan menjelaskan beberapa 4 hal, yaitu yang pertama kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja. Jadi pengurus ini menjelaskan kondisi dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari tempat bekerja itu sendiri. Yang kedua yaitu semua pengamanan dan alat-alat pelindung yang diharuskan dalam tempat kerjanya. Jadi pengurus ini menjelaskan kepada para pekerja pengamanan dan alat-alat pelindung apa saja yang harus ada dalam lingkungan tempat kerjanya pekerja itu sendiri. Yang ketiga yaitu alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Terus yang terakhir yaitu cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
Nah, yang selanjutnya itu perencanaan K3. Perencanaan ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 9, yaitu rencana K3 ini paling sedikit memuat tujuan dan sasaran perusahaan itu sendiri, terus skala prioritas perusahaan itu sendiri. K3 ini diprioritaskan untuk siapa, apakah hanya tenaga kerja atau seluruh karyawan yang ada di perusahaan itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu upaya pengendalian bahaya, terus penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, kemudian indikator pencapaian, serta sistem pertanggungjawaban. Siapa yang nantinya akan bertanggung jawab untuk perencanaan K3 ini. Terus yang selanjutnya itu pelaksanaan K3. Pelaksanaan ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 10, yaitu pelaksanaan dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 dan didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3 serta sarana dan prasarana. Nah, jadi pelaksanaan K3 ini dilaksanakan oleh pengusaha itu sendiri, yang dimana dibantu dengan sumber daya manusia yang memadai di bidang K3. Nah, sumber daya itu memiliki beberapa syarat untuk melaksanakan K3 itu sendiri. Yang pertama, kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat. Terus yang kedua yaitu kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja, operasi, dan atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang. Terus sedangkan sarana prasarananya yaitu yang pertama organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3. Terus yang kedua itu anggaran yang memadai. Terus yang ketiga itu prosedur operasi kerja informasi dan pelaporan serta pendokumentasian. Yang keempat yaitu instruksi kerja. Nah, evaluasi K3 ini juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 14. Nah, evaluasi ini dilakukan oleh pengusaha yang dimana dibantu oleh sumber daya yang memadai di bidang K3 itu sendiri. Nah, apabila perusahaan ini tidak memiliki sumber daya yang ahli dalam bidang K3, maka diperbolehkan menggunakan jasa dari pihak lain yang ahli dalam bidang K3 itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu perbaikan K3. Perbaikan K3 ini juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 15. Nah, perbaikan dan peningkatan K3 dapat dilaksanakan dalam hal yang pertama, jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Nah, apabila terjadi peraturan perundang-undangan, maka perbaikan dari K3 itu sendiri harus dilakukan supaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terus yang kedua, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar. Nah, adanya tuntutan dari pihak eksternal dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan. Nah, apabila di perusahaan itu mengalami perubahan kegiatan, maka K3 itu harus dirubah agar sesuai dengan kegiatan dari perusahaan itu sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan. Nah, jadi terjadi perubahan struktur ini harus dilakukan perbaikan supaya tepat pada sasaran perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi. Nah, apabila terjadi perkembangan tentunya kan pasti ada risiko baru yang nantinya dialami oleh perusahaan itu sendiri. Maka perlunya adanya perbaikan K3 jika ada perkembangan teknologi terbaru. Terus yang selanjutnya yaitu adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja. Yang selanjutnya adanya pelaporan, dan yang terakhir adanya masukan dari pekerja atau buruh. Jadi jika ada masukan dari pekerja atau buruh, maka perbaikan K3 ini harus dilakukan supaya pekerja atau buruh ini terjamin terhindar dari kecelakaan kerja. Nah, kebijakan K3 di sini paling sedikit memuat yang pertama yaitu visi dari perusahaan, tujuan dari perusahaan, terus komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, serta kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional.
Nah, selanjutnya ya, yang terakhir yaitu ketentuan pelanggaran K3. Nah, ketentuan pelanggaran ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15, yaitu ancaman hukuman dari pelanggaran ketentuan Undang-Undang Keselamatan Kerja, yaitu hukuman kurungan selama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 100.000. Proses pro justisia dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Nah, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih.